sekarang kita mau ngebahas konten gitu. Kenapa sih konten ini penting buat bisnis gitu? Nah, yang pertama ini adalah salah satu cara kita berkomunikasi sama konsumen teman-teman. Biasanya kalau teman sering social media kan banyak banget ya konten-konten yang relate atau bahkan mereka biasanya lebih engage juga gitu ya, buka kolom Q&A gitu ngebahas satu topik gitu. Nah, itu mungkin padahal sebenarnya topiknya itu jauh banget sama produk yang mereka jual, tapi karena relate mungkin dari situ juga bisa datengin traffic juga gitu terkait brand tersebut. Oh, ternyata brand ini aktif juga ya engage sama topik-topik yang paling up to date gitu yang ada di masyarakat Indonesia lebih tepatnya gitu. Terus juga sebagai fondasi buat teman-teman gitu ya, sebagai identitas, namanya brand ini kan biasanya unik ya, nggak bisa disamain. Satu brand juga namanya juga harus unik, harus beda gitu ya, nggak boleh sama. Nah, itu penting juga buat teman-teman punya identitas gitu ya, jangan sampai sama penamaannya atau kalau contohnya logo gitu ya, logo brand teman-teman kalau bisa tuh ya cuman teman-teman yang punya gitu, jangan sampai teman-teman copycat gitu ya, malah nanti pas kalau copycat biasanya kan udah ada brand yang duluan terjun gitu ya, nah mungkin biasanya itu malah bikin backfire ke kita juga gitu, biasanya karena customer-nya udah aware, oh ini ada brand yang dulu udah duluan terjun gitu ya, udah duluan ada, biasanya mereka lebih lebih prefer gitu ya buat belanja atau engage sama brand tersebut dibanding brand kita yang baru mungkin gitu. Sama juga ini juga penting buat tadi ya, meyakinkan para konsumen gitu ya terkait produk atau layanan, karena produknya kan nggak hanya fisik ya, ada juga services atau jasa yang kita provide ke para customer, itu juga bisa ditawarin ke customer-nya kita seperti itu. Nah, ini pengaruhnya tadi ya, ketika kita bikin konten gitu ya yang relate sama calon customer kita, sama audiens kita, itu bisa ningkatin traffic kita, terus ciptain buzz gitu ya terkait brand kita gitu kan. Banyak banget sekarang kayaknya brand-brand lokal yang bikin campaign-nya itu tuh menarik gitu ya, beda dari yang lain. Mungkin sedikit apa ya kalau saya sebut, beda dari yang lain gitu. Kalau biasanya mungkin kalau brand-brand lain bikin kontennya yang udah mereka lakuin, yang udah pernah ada, tapi mungkin ini brand-brand ini beda ngelakuin approach-nya gitu ya, bikin campaign ini beda, yang mungkin bikin jadi pembicaraan juga bagi banyak calon customer gitu terkait brand ini. Lalu juga buat tingkatin penjualan. Nah, tadi ini biasanya karena kontennya bagus gitu ya, relate, jadinya mungkin tadi kalau Mas Esa share dari mulai awareness, lanjut nanti ke consideration, itu baru ke conversion. Nah, ini juga part of kenapa sih kita perlu pikirin gitu ya, bikin konten yang baik itu seperti apa sih, seperti itu. Oke, nah ini saya kutip gitu ya, saya ambil dari teman-teman. Ini ada HubSpot, ini ada CRM yang teman-teman mungkin bisa searching di Google. Ini banyak banget konten-konten yang sangat berguna, edukatif banget buat teman-teman belajar juga. Di situ juga banyak konten-konten selain digital ads gitu ya terkait brandingnya teman-teman gitu ya, atau buat salesnya teman-teman juga ada. Teman-teman mungkin bisa nanti habis ini bisa masuk gitu ya ke halaman HubSpot. Ini free juga teman-teman, ada yang free-nya teman-teman bisa pakai juga. Nah, ini gimana sih cara kita buat konten strategi framework-nya gitu. Yang pertama tadi mungkin setuju juga kalau mau buat campaign gitu ya. Nah, ini kalau membuat konten perlu define juga goals-nya apa, kira-kira tujuannya apa sih goals-nya. Nah, ini balik lagi tadi ke tujuan yang tadi ya, ada awareness, consideration gitu ya. Terus ada juga conversion. Nah, itu tujuannya perlu teman-teman define dulu, pastiin dulu kita tujuannya mau bikin konten ini buat apa sih gitu. Terus yang kedua juga conduct persona research. Biasanya ini adalah kita perlu tahu dulu audiens kita tuh seperti apa sih gitu. Mungkin bisa dilihat dari umurnya, gendernya, lokasinya, itu kita bisa research dulu terkait audiens kita. Karena kan kita mau nge-share konten gitu ya, kita mau nge-share konten yang perlu di-share. Nah, ini kita perlu riset dulu supaya nggak salah juga gitu. Lalu yang ketiga juga biasanya kita perlu audit konten, nge-audit konten yang kita udah buat gitu ya, sebelum kita rilis atau sebelum kita publish. Kita audit dulu kira-kira
konten ini nanti gitu ya, hasilnya seperti apa, effort yang kita udah lakuin ini worth atau enggak sih buat dilakuin gitu ya, karena konten ini kan buat konten ini sebenarnya nggak mudah menurut saya ya gitu ya, karena banyak yang perlu diperhitungkan juga. Terus jangan lupa pilih CMS. CMS ini biasanya singkatnya dari Content Management System. Nah ini teman-teman juga bisa pakai tools yang free di luar sana banyak gitu ya buat manage ketika kita bikin konten, kan biasanya ada timeline-nya tuh. Dalam seminggu kita mau nge-publish berapa konten, bentuknya apa gitu ya, itu juga bisa pakai Content Management System yang teman-teman bisa pakai gitu. Terus bisa juga yang kelima gitu, ini ada brainstorm konten ideas-nya. Teman-teman juga bisa rembukan kalau udah ada tim gitu ya. Kalau teman mungkin mau coba sendiri dulu atau udah ada timnya, nah itu bisa coba kita brainstorm kira-kira konten apa sih yang mau kita develop, seperti apa sih itu bentuknya juga, karena kan konten itu bentuknya macam-macam juga ya. Lalu yang keenam, nanti habis ini saya mau kasih lihat jenis kontennya seperti apa teman-teman, karena banyak jenis konten itu. Ada teks, ada image gitu ya, teman-teman tinggal tentuin mau seperti apa, sama tinggal kita publish sama manage konten kita, hasilnya seperti apa sih. Kalau mungkin hasilnya udah bagus, kita perlu improve. Kalau belum, mungkin kita perlu revisit, kita perlu A/B testing juga terkait konten yang kita udah publish, seperti itu. Oke, nah ini jenis kontennya ini banyak ya teman-teman, saya cuma sebutin 4, tapi kalau teman-teman searching di Google tuh banyak banget jenis konten marketing. Ada blog. Nah ini kalau blog ini biasanya mostly isinya teks gitu ya, ngebahas satu topik gitu ya, atau ngebahas satu tips and trick gitu ya. Di blog itu juga teman-teman bisa pakai juga. Terus juga ada infografis, ini biasanya isinya banyaknya ini ya, diagram gitu ya, image gitu ya, sama biasanya lebih ke data gitu. Terus juga ada video. Nah ini video ini kan yang mungkin sekarang banyak dipakai juga gitu ya, kalau kita mau pasang ads, ada di YouTube, ada di Instagram, di TikTok. Nah ini kita bisa pakai juga, sama ada podcast yang biasanya bentuknya dalam suara ya teman-teman gitu. Oke, nah ini saya juga ambil datanya dari HubSpot gitu ya, mereka ngelakuin riset kira-kira sosial network apa atau sosial media apa sih yang kita bisa pakai buat beriklan gitu ya. Nah mungkin nanti Mas Asi juga bisa konfirmasi nih kira-kira yang paling cuan tuh di mana gitu ya. Nah pertama ada Facebook, kedua ada Instagram, ketiga ada YouTube teman-teman. Nah sisanya kayak TikTok, Google, Twitter itu ada di after tiga ini ya, ada Facebook, Instagram, sama YouTube. Jadi teman-teman mungkin abis ini bisa tentuin kira-kira saya mau pasang ads itu di platform yang mana gitu. Nah di sini juga ada mereka ngelakuin riset ke 1.000 ini ya marketer gitu ya. Ternyata Facebook itu adalah bukan salah satu ya, platform terbesar yang nge-generate ROI teman-teman gitu ya, return of investment teman-teman. Nah ini ternyata Facebook itu paling besar, lalu kedua tadi disusul sama Instagram, ketiga sama YouTube, Twitter, sama TikTok. Nah mungkin dari sini teman-teman bisa pikirin gitu ya, kira-kira nanti kalau saya mau pasang ads itu di mana. Nah sementara ini riset terbarunya ini Facebook tuh masih nomor 1 ya teman-teman gitu. Oke, nah tadi saya ngebahas sedikit tentang konten. Nah sekarang saya juga mau ngebahas terkait Showcase Store gitu ya teman-teman. Nah tadi buat kita bisa bikin ads itu kan kita perlu punya landing page. Nah salah satunya di Showcase ini ada website teman-teman. Teman-teman juga nanti bisa pakai juga free trialnya kalau belum coba, atau yang udah coba juga mungkin udah cobain gitu ya, experience pakai websitenya Circle buat jualan online. Lalu ada juga marketplace. Nah ini teman-teman mungkin yang punya toko di marketplace terus mau manage-nya di satu dashboard, itu kita juga punya teman-teman. Sama ada chat commerce, ini biasanya buat nge-handle customer-customernya teman-teman yang masih suka order atau lebih prefer via chat gitu ya. Nah itu kita udah kerjasama juga sama WhatsApp, jadi teman-teman juga bisa manage orderannya via yang datang dari WhatsApp juga teman-teman. Nah ini mungkin kalau website mungkin teman-teman udah cukup familiar ya teman-teman, tampilannya seperti apa, karena banyak banget brand-brand lokal sekarang udah punya website sendiri. Teman-teman juga mungkin udah coba belanja juga. Lalu yang kedua tuh ada
marketplace management teman-teman. Jadi teman-teman yang punya marketplace gitu ya, atau toko di banyak marketplace, teman-teman bisa manage stoknya gitu ya, atau teman-teman mau kelola pesanannya itu lewat satu dashboard gitu, yang mana sih kalau punya teman-teman bisa pakai juga free trial-nya, sama tadi ada chat commerce gitu. Nah jadi buat teman-teman kalau kita mau ngirimin katalog, nah ini katalognya udah tersinkronisasi sama website, jadi teman-teman cukup kirimin katalognya aja, itu bakal terkirim juga informasi harganya. Lalu teman-teman juga nanti bisa nge-generate percakapannya tadi gitu ya, itu bisa jadi transaksi juga, seperti itu. Oke, nah ini kenapa sih, mungkin banyak juga teman-teman yang masih bertanya gitu ya, kenapa sih harus berjualan lewat website gitu ya teman-teman. Nah yang pertama, ini salah satu cara kita sebagai brand gitu ya buat terlihat lebih terpercaya dan profesional teman-teman gitu. Lalu yang kedua juga kita kan punya domain sendiri nih, jadi lebih legit juga. Oh ini brand ternyata udah punya domain sendiri. Biasanya domain ini cuman kita yang punya teman-teman. Misal circle.com atau bdd.com gitu ya. Nah itu tuh nggak akan ada orang yang bisa beli lagi domain kita karena kita udah beli. Jadi benar-benar unik, makanya kenapa penting kita punya domain teman-teman. Lalu kita juga punya kontrol penuh, jadi kalau teman-teman mungkin yang udah jualan di marketplace mungkin bakal terlimitasi gitu ya dengan syarat atau ketentuannya dari third party. Nah kalau kita punya website ya kita punya kontrol penuh, kita mau buat persona website kita seperti apa, tampilnya seperti apa, kita mau bikin campaign seperti apa gitu ya, itu juga kita bisa atur sendiri seperti itu. Lalu juga kita bisa lebih efisien juga gitu ya dalam mengelola katalog atau mengelola produk kita, apalagi kalau teman-teman yang tadi ya yang udah jualan di website atau di marketplace, itu kan perlu manage satu-satu kan kayaknya repot gitu ya. Nah itu mungkin kita bisa manage dalam dashboard juga. Terus juga buat laporan keuangan, nah teman-teman juga bisa manage gitu ya, arus keuangannya bisa dilihat juga, bisa ditarik juga datanya ya, kira-kira ada berapa penjualannya, transaksinya berapa, itu kita bisa olah juga buat kita nanti ngambil keputusan ke depannya seperti apa sih terkait brand kita. Lalu kalau di Discord sendiri juga kita bisa integrasi sama Instagram Shopping, tadi mungkin Mas Esa udah nge-share sedikit terkait Instagram Shopping gitu ya teman-teman. Nah di Discord juga udah bisa dipakai teman-teman, kalau mau aktivasi itu bisa dicoba juga, sama ada integrasi dengan TikTok Shop teman-teman. Seperti itu. Oke, mungkin ini kalau tips and trick, karena hari ini kayaknya kita fokusnya mengenai iklan ads gitu ya, nah digital ads. Nah mungkin teman-teman yang udah tahu atau yang belum tahu, buat pasang ads itu kan kita perlu landing page. Nah landing page-nya itu kan tadi ada banyak ya, ada website atau ke WhatsApp atau ke sosial media. Nah kalau ke website sendiri kita udah bisa namanya pasang tadi ya, sempat di info juga sama Mas Esa, ada namanya value pixel. Kita bisa pakai value pixel itu. Jadi nanti mungkin setiap ada ketika kita pasang ads atau kita mau ngelihat aktivitas gitu ya dari customer kita, udah ada yang masuk ke halaman depan, atau udah ada yang add to cart, atau ada yang sampai udah check out berhasil gitu ya, sampai payment, itu kita bisa track pakai namanya value pixel teman-teman. Lalu juga buat mempermudah teman-teman nih, nggak perlu lagi ngelihat lagi mutasi rekeningnya teman-teman gitu ya. Kalau ada yang order udah bayar, ada namanya Suko Payment. Jadi itu nanti para customer bisa bayar pakai banyak channel pembayaran ya, kayak virtual account, Shopee Pay, Dana, GoPay gitu ya, QRIS. Nah itu teman-teman bisa aktivasi, dan itu juga mempermudah teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu lagi ngecekin ke mutasi rekeningnya teman-teman karena udah otomatis divalidasi sama sistem. Lalu juga terkait pengiriman, teman-teman juga nggak perlu lagi repot gitu ya ngasih info nomor resinya, nggak perlu lagi repot buat kirim barang ke kurir. Kita juga udah ada namanya resi otomatis, yang mana bisa nge-generate nomor resi sama manggil kurir buat pick up ke alamatnya kita atau ke gudangnya kita teman-teman secara otomatis. Lalu juga mungkin buat tipsnya, mungkin teman-teman bisa pakai kupon gitu ya buat bikin campaign marketingnya teman-teman. Kupon ini kan jenisnya banyak ya. Ada kupon pembayaran, kupon pengiriman. Kalau teman-teman mungkin mau kasih diskon ongkir gitu ya, itu juga bisa. Terus juga ada program bundling juga. Teman-teman tinggal pakai kira-kira yang sesuai sama teman-teman, sama budget teman-teman yang mana. Gitu.